Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita Waalaikumsalam bisa warahmatullahi ketemu lagi di acara Sedekah Ramadan Jilid ketiga yang diselenggarakan oleh Breto Institute, yang mana program ini merupakan program ketiga di tahun ketiga yang sudah rutin setiap tahun Berata Institute menyelenggarakan sedekah Ramadan. Artinya kita belajar, kita mendengarkan sharing, pengalaman, informasi, pengetahuan dari para pakar, dari para akademisi, praktisi, tentunya dari para ahlinya. Dan kami menghadirkan sedekah Ramadan jilid 3 ini dengan 15 narasumber, 15 tema pembahasan, dan juga nanti ada kegiatan sedekah ke anak yatim dan fakir miskin di akhir minggu bulan Ramadan. Yang tentunya setiap sedekah Ramadan ini kami selalu menghadirkan para expert di bidangnya masing-masing, dan kali ini di hari ini hari yang ke-10 ini kami kedatangan Mbak Silvania dari Fania Digital. Ya, Apa kabar Kak Fania? halo semuanya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Jadi kalau Fani Digital itu Akademi itu ini kursus privat saya sih Pak. Oke, Gitu. siap. Nah, Menarik ya. Jadi oke. Jadi teman-teman di sini juga yang ingin nanti bisa berdiskusi dengan Kak Fania ataupun ikut kelasnya di Fania Digital Academy, boleh tuh ya teman-teman. Karena Kak Fania juga akan sharing kepada kita semua tentang content creation. Wah, sangat menarik temanya karena era sekarang sudah harus melek digital ya, apalagi kita dunianya dunia iklan, media dan lain sebagainya, apalagi teman-teman yang punya usaha dan pengen dinaikin kelasnya, pengen dinaikin omsetnya di era sekarang, ya tentunya konten-kontennya harus menarik. Nah, kita akan mendengarkan sebentar lagi Kavania sharing terkait content creation. Ya, yang mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Kak Fania bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diamalkan oleh kita semuanya pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Kak Fania sudah menyempatkan waktu untuk berbagi sharing di Breto Institute melalui Sedekah Ramadan Jilid 3. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi lanjutan untuk Fania Digital Academy-nya di Breto Institute. Gitu ya. Oke, biar tidak Nah, lama-lama, kita langsung saja. Biar Kavania sendiri yang memperkenalkan diri kepada kita semuanya. Dan saya akan serahkan Zoom di siang hari ini selama 1 jam ke depan bersama Kavania dari Vania Digital Academy. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Kavania. oke, terima kasih Pak. Halo, salam kenal. Nama saya Silvania Aprilia. Mungkin saya bisa share screen juga ya Pak ya. Ya, Izin. silakan. Boleh. Udah bisa share screen belum? Bisa ya harusnya. Oke. Sip. Oke. Ini udah masuk Pak. Ini slide PowerPoint-nya. Sudah masuk. Sudah terlihat. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Silvania Aprilia. Bisa dipanggil Silva, bisa dipanggil Nia. Yang nyamannya aja sih Bapak Ibu ya. Tapi nama panggilan saya sih dari kecil dipanggilnya Nia. Gitu. Nah, sebelum saya akan memperkenalkan diri nih. Nah, oke. Halo semuanya, saya seorang multimedia designer, terus trainer dan mompreneur. Mompreneur ini karena saya mendirikan usaha khusus privat saya. Pendidikan saya di S1 Ilmu Komunikasi Prodi Broadcasting dari tahun 2013 sampai 2017. Pengalaman saya ini yang pertama itu pernah menjadi produser program di salah satu TV lokal. Terus dari kerja di TV lokal itu
saya senang mengajar. Jadi saya mengajar di berbagai sekolah dengan jurusan multimedia, broadcasting televisi, dan staff design ya. Bisa Bapak Ibu lihat di slide. Nah, terus sertifikat yang saya miliki ada yang dari UI UX design, dari Kominfo, terus digital marketing, dari SBDM, terus copywriting, video content creator, dan terakhir content creator dari BNSP. Saya juga aktif di beberapa komunitas dan sekarang ini saya lagi aktif menjadi tim sosial media spesialis di @ibu punya mimpi. Nah, kalau buka Instagram itu kayak TikTok, Instagram @ibu punya mimpi, platform pembelajaran ramah ibu. Jadi khusus kayak buat edukasi kelas-kelas online khusus para ibu rumah tangga. Oke, kenapa sih kita harus uh, konten ya? Nah, saya kan materi pertama ini. Oke, sebelumnya apa sih konten kreator itu? Nah, konten kreator itu adalah suatu profesi yang melakukan atau mengolah, eh, membuat video dari berbagai video, terus diedit terus dipasang di sosial media. Tapi ada tahapannya, yaitu menulis naskah, membuat brief video, menulis naskah, terus mengambil video, ya, terus mempostingnya, mengedit, mempostingnya. Nah, jenis konten yang dibuat itu berbagai macam ya. Kan sekarang lagi tren tuh konten kreator. Enggak cuma konten kreator pun ada jenis-jenisnya. Nah, jenis konten yang dibuat video, vlog, tutorial atau review produk. Nah, teman-teman kalau mau lagi punya usaha nih, atau mungkin di sini udah pada punya usaha. Nah, mungkin bisa dibuat konten dalam bentuk video, ya, misalkan tutorial atau review produk, misalkan minta review produk nih dari customer, atau teman-teman lagi mengantarkan pesanan misalkan. Nah, minta tolong saya mau buat video nih nge-reviewnya. Nah, terus artikel itu blog, opini atau panduan. Gambar itu desain grafis, infografis, fotografi, audio, podcast, musik, narasi, cerita. Nah, peran konten kreator itu sangat penting ya. Nah, meningkatkan kesadaran audiens tentang isu tertentu, membangun komunitas berdasarkan minat, membantu brand atau bisnis menjangkau pelanggan potensial. Nah, kenapa sih jadi konten kreator? Nah, manfaat menjadi konten kreator adalah menyalurkan kreativitas, peluang penghasilan, personal branding, fleksibilitas waktu dan lokasi, memberikan dampak positif. Nah, banyak yang bilang apa sih konten gitu kan? Kayak ya dong, sebenarnya sekarang tuh di balik konten itu kita bisa menghasilkan uang. Nah, misalkan dengan cara tadi, misalkan Bapak Ibu mempromosikan terus menerus usahanya di sosial media, dan lama-lama pasti orang tertarik. Wah, misalkan Bapak Ibu ada usaha di bidang kuliner nih, misalkan brownies. Nah, Bapak Ibu selalu memposting aja brownies, tentang videonya, tentang fotonya. Nah, pasti kelamaan akan ada aja yang tertarik dengan usaha brownies Bapak Ibu, ya. Nah, terus eh, tantangan, tantangan dan kesempatan menjadi konten kreator. Tantangan itu harus konsisten. Membuat konten berkualitas secara rutin membutuhkan dedikasi tinggi. Kedua, persaingan ketat. Banyaknya konten kreator menuntut kreativitas untuk tetap relevan. Yang ketiga, teknologi dan algoritma. Pemahaman alat editing, analitik, perubahan algoritma platform menjadi penting. Nah,
Terus tantangan dan kesempatannya nih, kesempatannya monetisasi, monetisasi beriklan yang beragam seperti YouTube, TikTok, dan Instagram peluang penghasilan langsung. Ekspansi pasar digital dengan semakin banyaknya pengguna internet akan konten terus-menerus meningkat. Ketiga, jaringan global content creation memungkinkan kolaborasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Nah, kesempatannya sebenarnya ada dua cara, yaitu organik. Kalau secara organik, Bapak Ibu harus membuat konten terus-menerus, terus-menerus tiap hari satu konten atau satu hari dua konten. Nah, itu untuk secara organik, itu dibutuhkan emang konsistensi. Kalau tidak ya pakai berbayar, pakai beriklan, pakai Meta Ads, ya itu Meta Ads sudah mencakup mau buat iklannya itu di Instagram kah, di Facebook kah, di TikTok kah. Tapi kalau di Meta itu biasanya dua, di Instagram sama di Facebook. Nah, apa sih yang kita harus persiapan kita untuk menjadi content creator? Yaitu menentukan niche ya, menentukan niche-nya teman-teman, niche ya, menentukan niche. Nah, niche ini adalah tema atau topik spesifik yang menjadi fokus utama konten yang teman-teman buat nih, misalkan kuliner, usahanya misalkan di bidang kuliner. Nah, teman-teman harus membuat ya setiap hari konten mengenai kuliner atau mengenai usaha teman-teman. Yang kedua, kecantikan. Misalkan tutorial make up, terus review produk make up, misalkan lipstick, bedak, dan sebagainya. Edukasi. Edukasi ini banyak, misalkan mau edukasi tentang edukasi tentang cara editing misalkan. Nah, setiap hari membuat konten nih, membuat konten tentang tutorial-tutorial editing. Nah, traveling. Nah, traveling yang suka nih jalan-jalan, misalkan jalan-jalan ke tempat wisata atau jalan-jalan ke museum. Nah, audiens. Nah, audiens itu penting ya dalam jadi kita menentukan niche dulu, habis menentukan niche kita menentukan si audiens kita ini. Kita membuat konten ini ngarahnya kemana sih audiens kita? Nah, mengetahui siapa yang akan mengkonsumsi konten yang teman-teman buat. Nah, itu akan membantu teman-teman membuat konten yang relevan dan menarik. Nah, itu terbagi menjadi demografi, usia, gender, lokasi, bahasa. Psikografi itu minat dan hobi, masalah platform. Nah, misalkan teman-teman mau buat nih untuk di kalangan misalkan dari usia 20 sampai 35. Nah, terus gender laki-laki dan perempuan, lokasinya di mana, bahasanya. Nah, terus psikografinya minat dan hobi. Terus masalahnya, ya misalkan gini, teman-teman mau buat konten khusus kuliner, berarti teman-teman si targetnya ini kita cari orang nih yang benar-benar tuh minat di bidang kuliner. Gitu. Mungkin kan misalkan pisang, kalau membuat titik dibilangi ke anak cowoknya, semua cowok membuat harus siap jadi kepala rumah tangga. membuat misalkan teman-teman membuat konten si kuliner, tapi targetnya tuh misalkan orang yang tertariknya traveling, nah ya, nanti akan kurang kurang nyambung seperti itu. Nah, langkah membuat konten itu tujuan konten. Ketika kita sudah menentukan niche, terus eh, sudah menentukan niche, terus audiens kita seperti apa, kita harus membuat tujuan konten. Tujuan konten ini kita membuat untuk apa sih tujuan konten? Oh, untuk mempromosikan video, untuk mempromosikan video konten kita, untuk mempromosikan usaha kita. Terus kedua, teknik storytelling. Terus sesuaikan dengan platform. Mau share di mana? Di Instagram kah, TikTok kah, Facebook, di YouTube. Nah, peralatan konten itu ada tripod, terus handphone, clip on, lighting, dan laptop. Tapi kalau misalkan teman-teman belum ada nih kayak kamera DSLR bisa menggunakan handphone. Terus pakai tripod. Nah, sekarang kan banyak tuh alat-alat konten yang ada di toko online ya dengan harga terjangkau, teman-teman bisa beli.
Aplikasi kalau post konten itu ada Adobe Premiere, CapCut, Canva. Tapi sekarang yang lagi ngetren kan sebenarnya CapCut sama Canva. Kalau Adobe Premiere karena dari dulu saya penggunaan Adobe itu emang cuma ada di PC. Jadi dia softwarenya emang nggak ada di versi Android atau iPhone tuh nggak ada. Jadi cuma pakai laptop. Adobe pun luas, ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Audition dan sebagainya. Oke, teknik dasar dalam content creator. Oke, teknik storytelling. Storytelling adalah seni menyampaikan informasi melalui cerita yang dapat memikat emosi audiens. Nah, misalkan kalau lewat Instagram, TikTok, teman-teman bisa membuat konten dengan style carousel. Carousel itu beberapa slide atau video pendek. Nah, kalau misalkan mau video panjang nih, itu bisa pakai YouTube. Nah, teman-teman harus menggunakan storytelling. Storytelling itu kalian harus menggunakan nih karakter, masalah, solusi, CTA itu call to action. Nah, teknik visual itu harus penting juga. Jadi ada komposisi, warna, lighting. Nah, ini ada contohnya ya, sebentar saya. Pas banget kalau dimakan jangan anget kayak gini. Penasaran deh, saya coba ini langsung aja mampir ke biar oleh-oleh. Sangat dari pola, tekstur buat teling bening dan mudah menyerap dan buat kehitaman dan wajib dan wajah lebih glowing. Rating 9,2 global tersido. Oke, saya selalu buat dari keterawat nggak bikin pulsa, vitamin C yang nggak bikin kulit kering iritasi darah seperti bohong. Dalam waktu 7 hari saja, rating 9 tips serabus dari hasil moisturizer diperkaya serabus dan gluten. Si tekstur silky like pudding best moisturizer bikin kulit kenyal seperti mochi. Tekstur silky, kulit lebih halus, muncul dan kemerahan. Ini besok yang wajib rasa kenyal dan lembab. Rating 9,8 dry lotion si kecil cabai rawit dipakai 9,9% sulfur purine. Jadi sejak kenal acne spot ini nggak mau lagi ke yang lain. Best buat sembuh jerawat. Air merah matang kertas dalam 1 hari. Aja rating 10 per 10. Maksudnya dalam waktu 2 minggu. Tertinggi skincare on budget best. Itu. Kok nggak ada suaranya? Jadi kedengaran nggak Pak ini? Videonya kelihatan? Videonya kelihatan, ada suaranya juga, cuma agak kecil tadi. Karena dari ini laptopnya, sorry ya Bapak Ibu ya. Lanjut lanjut. Mana sih yang biar gitu tuh ngebalik. Strategi meningkatkan kualitas konten. Nah, itu tadi ada beberapa cuplikan. Nah, strateginya
eksperimen dengan format baru. Apalagi kan sekarang format kayak Instagram yang kemarin beberapa bulan lalu ya, bulan 2 bulan lalu kan format Instagram agak berbeda. Yang tadi biasanya misalkan 4:5, sekarang 3 banding 3 banding berapa gitu. Nah, terus ada lagi yang kalau bentuk video Reels itu tetap banding 16:9. Terus kolaborasi dengan konten kreator lain, konsisten adalah kunci gitu. Jadi misalkan teman-teman nih mau punya relasi, misalkan teman-teman si A misalkan dia baru banget terjun misalkan ke dunia kuliner, misalkan bakteri nih punya usaha roti. Nah, gimana sih cara ngebangun juga dia udah membuat konten nih, udah membuat konten. Nah, bagaimana cara biar orang tuh lebih kenal produknya si A. Nah, ada kenalannya si B, dia udah banyak nih, udah misalkan udah 3 tahun atau di atas 5 tahun dia udah mendirikan roti. Nah, dia ingin berkolaborasi, kolaborasi aja. Jadi kalau di Instagram kan atau di TikTok ada namanya collaborated, undang collaborated, nah membuat video. Jadi si video konten si A nanti akan muncul di sosmednya konten si B. Seperti itu. Itu juga dan orang semakin tertarik dan tahu mengenal si produk si A. Gitu. Jadi saling berkolaborasi. Nah, itu dia kuncinya itu konsisten gitu. Jadi satu hari itu bisa 2 konten atau satu hari satu konten. Nah, strategi distribusi dan monetisasi. Nah, strategi distribusi konten. Nah, untuk kayak Instagram, TikTok itu cocoknya untuk konten visual, foto atau video pendek. Kalau YouTube itu untuk video yang panjang. Sorry, ini maksud YouTube ini video panjang. Misalkan eh, kayak kita lihat kayak tutorial memasak kan singkat tuh kalau di sosial media kayak Instagram, TikTok. Nah, kalau mau lebih lengkapnya dari cara menyiapkan bahannya, alatnya, prosesnya sampai jadi sebuah makanan yang enak, nah itu di YouTube. Nah, kalau LinkedIn itu untuk sosial media untuk ke tingkat profesional, lebih ke profesi. Nah, optimalisasi algoritma platform nih kayak Instagram, TikTok, Facebook. Nah, itu cerita lebih ke personal. Terus gunakan hashtag relevan. Misalkan Bapak Ibu mau upload nih usahanya. Kayak tadi kuliner bakery misalkan roti. Nah, itu udah dibuat kontennya. Jangan lupa di captionnya jadi orang tuh tertarik ke usahanya kita. Terus gunakan hashtag relevan, misalkan kuliner, roti enak, roti gurih, terus kuliner roti. Jadi ketika orang cari di sosial media itu misalkan roti gurih atau kuliner roti. Nah, itu tuh di video yang kita buat tuh akan masuk ke beranda orang yang mencari hashtag kuliner itu. Nah, terus posting saat prime time. Nah, pukul itu terjadi ada waktunya. Misalkan jam 6 sampai jam 9. Kenapa jam 6 sampai jam 9? Mungkin di jam 6 sampai jam 9 itu orang lagi pada sibuk-sibuknya berangkat atau menyiapkan pekerjaan atau berangkat kerja. Nah, itu kan ada relax sedikit pasti di jalan mungkin yang lagi naik kendaraan umum itu sambil buka HP, nge-scroll. Nah, atau jam 8 kan udah tiba di kantor, pasti nggak langsung satset. Nah, pasti buka dulu handphonenya, scroll-scroll. Nah, jam 11 sampai jam 1. Nah, itu untuk mendekati jam siang. Biasanya udah mulai legowo waktunya. Nah, jadi bisa scroll-scroll. Terus jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, itu jamnya pulang kerja. Jamnya pulang kerja pasti sampai rumah, oh lagi istirahat dulu deh, duduk-duduk sambil scroll atau lagi di jalan mungkin. Nah, terus gunakan fitur terbaru seperti Reels atau Live. Nah, jadi di waktu tertentu. Tapi kalau saya sih merekomendasikan itu di jam 11 sampai jam 1, terus jam 6 sampai jam 9.
Itu. Nah, tapi kalau lagi bulan puasa ini, biasanya di jam 11 sampai jam 1. Kan jam 6 sampai jam 9 itu kan lagi ini ya, padat ya, maksudnya dari berbuka, terus sholat maghrib, terus isya, taraweh. Nah, terus kalau di YouTube itu pengoptimalannya dengan judul, deskripsi, thumbnails. Nah, konsisten upload dengan jadwal tetap. Nah, gunakan playlist untuk meningkatkan watch time. Nah, monetisasi konten, model monetisasi di platform digital itu sponsorship, kolaborasi dengan brand untuk mempromosikan produk, affiliate marketing, membagikan tautan produk dengan komisi perjualan, marketplace konten, menjual layanan atau produk digital. Nah, kalau pakai YouTube, AdSense, pendapatan dari iklan yang ditampilkan pada video. Membership, audiens membayar biaya bulanan untuk akses konten eksklusif. Super chat dan stiker, audiens memberikan donasi saat live. Monetisasi beriklan. Waktu itu beberapa waktu lalu tuh ada yang WA saya. Dia nanya, saya mau dong ke kursus apa les konten kreator bisa dapat uang banyak ya gitu kan. Terus saya bilang, maaf kalau untuk dapat uang banyak, ini istilahnya rezeki-rezekian, itu tuh kita nggak satu kali posting nggak harus dapat nggak 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 harus dapat uang, maksudnya dapat pendapatan gitu enggak. Jadi kita tuh sebenarnya harus konsisten dari melalui konten, dari melalui berbayar gitu. Dan itu juga kalau kita pakai AdSense kayak Meta Ads, misalkan kita harus mengeragu goceng, misalkan sekali iklan itu 150, misalkan satu hari, misalkan satu minggu aja udah berapa, udah 1 juta lebih misalkan. Nah, itu dalam 1 juta lebih kita bisa menjangkau berapa ribu di dekat lokasi kita, atau misalkan di sekitar Jabodetabek. Nah, itu belum tentu kita mau ke pakai AdSense, Meta Ads, mau beriklan, terus jangkauannya lebih luas, tapi belum tentu banyak yang minat ke brand kita. Nah, itu harus konsisten dalam konsisten konten juga. Gitu. Nah, cara buat konten viral nih, buat usahanya Bapak Ibu. Ada namanya hook. Hook itu 3 detik pertama di video. Jadi biar orang tuh tertarik pas ngelihat video kita. Jadi ingin terus nonton di video konten kita. Misalkan mulai dengan pertanyaan provokatif. Pernah merasa stuck dalam karir? Kenapa banyak konten kreator gagal di tahun yang pertama? Nah, terus mulai dengan pertanyaan lagi. 80% bisnis gagal dalam 5 tahun. Pertama, ini alasannya. Hanya 1% kreator yang berhasil di YouTube, apa rahasianya? Dan itu tuh pertanyaan yang membuat orang tuh tertarik dan ingin melanjutkan nonton di video yang kita buat. Gunakan angka dan data. Nah, 5 kesalahan yang membuat konten Anda tidak viral. 3 teknik sederhana untuk meningkatkan engagement 10 kali lipat. Gunakan open loop. Nah, membuat orang lebih penasaran. Banyak orang tidak tahu strategi ini, tapi ini bisa mengubah segalanya. Saya melakukan satu hal kecil dan ini hasil luar biasa. Nah, contoh struk konten. Bapak kelihatan screenshot-nya? Kelihatan, kelihatan. Contoh Oke. konten. Oke. Nah, ini namanya contoh naskah kontennya, script konten. Nah, ini nih ada durasinya, terus ada elemen hook-nya, ada narasinya, terus isi kontennya, teknik pengambilan gambarnya. Nah, misalkan hook-nya di sini beneran bikin kulit glowing atau cuma iklan doang. Aku udah pakai cobain Wadah selama seminggu dan hasilnya terus langsung nampilin video muka kita misalkan glowing atau lagi pegang si produknya. Nah, perkenalan produk.
Nah, perkenalan habis hook, terus kita langsung ke isinya. Ini dia Wardah bla 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 bla, variannya, terus pengalaman pemakaiannya setelah seminggu pemakaian kulitku terasa lebih kencang, lembut, dan cerah misalkan. Terus kita harus buat kelebihan dan kekurangannya. Misalkan kelebihannya itu cepat menyerap, cocok untuk kulit sensitif. Nah, kekurangannya misalkan butuh waktu lebih lama untuk maksimal. Misalkan butuh waktu 2 minggu untuk memaksimalkan pemakaian si skincare ini. Nah, CTA-nya jangan lupa diupdate video gimana menurut kamu mau coba. Komen di bawah, jangan lupa like dan follow buat review dan screencast lainnya. Nah, jadi kita harus menentukan setelah kita membuat ide, kita menentukan niche, kita harus membuat script konten. Jadi kita nggak buat asal konten, tapi kita harus membuat naskahnya dulu, briefnya dulu seperti apa. Terus saya lanjut ke poin. Nah, di sini oke, kita udah struktur konten. Nah, ini kita ke teknik pengambilan kamera. Jadi gimana sih cara pengambilan video yang bagus? Nah, konten itu kan dilihat bukan hanya visualnya, tapi teknik pengambilan kameranya juga. Ini nggak mesti Bapak Ibu harus beli kamera, enggak. Dari handphone pun kita bisa belajar, kita bisa menghasilkan konten yang bagus. Gitu. Nah, ini ada angle kamera ini ada eye, high angle, eye level, low angle, pro eye. Ada pertama. Nah, bird eye ini karena posisi kamera tersebut berada di atas ketinggian dalam merekam sebuah gambar dan dapat memberikan hasil yang lebih luas seperti lingkungan sekitarnya. Jadi, misalkan rumah, kalau teman-teman lihat tuh kayak ada drone di atas kita tuh di atas. Nah, itu pengambil gambarnya pakai bird eye. Jadi, posisinya lebih tinggi di atas ketinggian. Nah, high angle ini adalah teknik di mana kamera melihat karakter atau objek dari atas. Nah, dari atas. Jadi dari atas gedung, di atas rumah, ya. Eye level lebih mengacu pada saat level kamera berada di tempat yang tingginya sama seperti mata karakter dalam frame. Ya. Low angle itu kameranya di bawah. Front itu membuat kamera sejajar dengan tanah paling bawah, ya. Nah, teknik pergerakan kamera itu ada dolly, boom, track, pan, tilt up, tilt, roll, orbit. Tapi yang lebih biasa dengan dolly itu dari depan ke belakang, ya. Terus boom atau pedestal itu dari atas ke bawah, sama dengan track, ya. Paling pan, yang nomor 4 tuh panning, panning, panning kiri, panning kanan itu kiri kanan. Kalau tilt up, tilt down itu ke atas, ke bawah. Kalau roll berputar. Nah, ukuran shot size. Tadi pergerakannya shot size itu, kalau misalnya, ini extreme close up. Nah, ada extreme close up, jadi dari fokus ke mata sampai hidung. Close up dari kepala sampai dagu. Jadi kan biasanya kalau ngambil video jangan ngambil asal video gitu. Jadi biar kita tahu tuh ukuran sources dengan si kameranya kita tuh pas dikasih ruang atau apa gitu. Jadi kan misalkan membuat konten, misalnya di sini. Nah, saya membuat konten, kasih coba dari kiri kanan saya ini. Jadi biar apa? Biar di sini nanti pada saat editing dikasih visual gitu.
Nah, ini medium close up dari kepala sampai dada. Terus ada medium shot dari kepala sampai perut. Nah, ini ada full shot dari kepala sampai lutut. Ada full shot dari kepala sampai mata kaki. Long shot itu dari udah keseluruhan tapi jauh. Extreme long shot dari keseluruhan sampai jauh. Kayak misalkan kita lagi di persawahan, terus kita ada pegunungan di belakang, kita mau ngambil keseluruhannya, cara jauh itu pakai extreme long shot. Nah, ada lighting juga, jadi harus ada banyak macamnya gitu. Jadi dari teknik pergerakan kameranya, shot size, terus three point lightingnya juga. Nah, three point lightingnya jadi ada backlight, fill light, dan key light. Nah, fill light itu untuk kamera utama ya. Backlight itu kamera belakang tuh. Nah, editing. Terakhir itu proses editing. Pada dasarnya, editing video adalah memilih dan memilah potongan atau rangkaian gambar atau klip untuk kemudian menyusunnya menjadi rangkaian gambar yang berurutan. Nah, aplikasi editing ada Premiere, DaVinci. Kalau Premiere DaVinci ini khusus untuk PC, tapi kalau untuk VN atau CapCut itu bisa untuk di handphone, bisa download di Play Store masing-masing. Nah, udah, terima kasih. Selamat berkarya. Oke, terima kasih Kak Fania. Luar biasa nih materinya, menarik ya. Teman-teman, kita diajarkan bagaimana konten kita agar terus eksis di eranya sekarang. Saya tadi ada hal yang unik gitu ya, Kak Fania. Instagram ini sudah berubah. Nah, saya pengen tahu nih, berubahnya dari apa nih? Dari metode kita posting atau seperti apa nih? Sambil nunggu teman-teman yang lain ingin bertanya. Atau algoritmanya gitu ya, algoritmanya Instagram atau gimana? Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Nah, Oke. Nah, silakan Kak Fania. Sambil nanti teman-teman juga kalau ada yang mau bertanya boleh ya open mic atau enggak di kolom chat. Siap, Bu Nina. Kalau nanti ada teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom chat ataupun yang ingin langsung open mic silakan. Mumpung ada Kak Fania nih yang ahli bikin konten, tadi udah dijelaskan banyak gitu ya. Waktu yang tepat, cara menggunakan kamera, ini juga menarik nih. Karena reel ini gitu ya, reel Instagram ataupun reel Facebook, itu kan udah harus video-video gitu ya. Jangan sampai videonya mungkin nah pas slide pertama dari kanan, slide kedua dari kiri, slide ketiga dari atas. Nah, jangan sampai gitu mungkin ya. Saya juga pengen iya. belajar tuh tentang teknik bikin video. Jadi biar orang tuh nggak bosen gitu ya melihat video kita tuh pada saat perpindahan dari video satu dan video dua itu harus dari mana sih angle-nya, dapatnya apa dari kiri semua kah? Apa dari kanan semua atau dari bawah gitu ya. Jadi video itu langsung dinaikin ini ke atas gitu atau bagaimana? Boleh dong. Kak Fania tadi ada algoritma Instagram yang berubah, kemudian bikin video yang tips gitu dari Kak Fania pengen bagus tuh harus dari kanan, kiri atau belakang atau atas gitu. Silakan Kak Fania. Oke. Nah, untuk di Instagram, Instagram atau formatnya itu kan kita bisa sesuaiin ya. Misalkan sekarang kan udah berubah nih kayak tampilan Instagramnya untuk si formatnya. Nah, itu misalkan di teman-teman mau buat misalkan di Canva itu udah ada misalkan eh Bu ya. Nah, 4:5 yang tadinya mungkin 1:1, sekarang misalkan 4:5. Nah, itu di CapCut, di Canva, ntar saya coba ke Canva ini, Canva.
Nah, misalkan di sini dibuat desain. Nah, di sini dibuat desain. Nah, kita cari di sini Instagram. Ya agak loading kan. Kita connect. Nah, pokoknya kalau di sini kayak di Canva dibuat desain, terus kok klik konten Instagram, nah nanti ada bermunculan Jadi di sini tuh ada bermunculan misalkan berbagai macam ukuran, ukuran mau Instagram Reels, Instagram Carousel, dan sebagainya. Nah, ada lagi kalau misalkan teman-teman buka ambil nungguin aku dulu. Misalkan buka si Instagramnya teman-teman. Nah, ini feed-nya misalkan ada yang ketutup. Instagram yang oh, akun Instagram saya kebanyakan video. Nah, misalkan kalian sudah di Instagram di Instagram teman-teman nih, feed saya kan ada yang nggak beratur nih, bahkan. Nah, logo Vania digitalnya ini nggak kebaca gitu, jadi kayak terpotong. Nah, ini bisa diklik yang titik tiganya, yang di titik tiganya di sini, terus sesuaikan pratinjau. Jadi ada namanya sesuaikan pratinjau di Instagramnya. Nah, tinggal disesuaikan di sini untuk format sosial media ya. Jadi kalau misalkan udah saya buat, tapi kok pas diupload nggak sesuai. Nah itu sebenarnya di Instagram pun bisa diatur si tampilan si Instagramnya sendiri. Nah bisa juga teman-teman buat dulu di Canva. Bisa teman-teman buat dulu di Canva, terus tadi klik buat terus konten Instagram atau konten apa nanti ada keluar formatnya seperti itu. Itu yang pertama untuk Instagram untuk sosial media. Nah, terus yang kedua itu tadi tentang
pergerakan kamera atau tentang pengambilan video yang bagus. Nah, itu kita harus menentukan angle-angle-nya dulu. Kalau misalkan kemarin itu saya lagi buat pastry gitu, Pak. Buat pastry habis ikut kelas baking pastry terus kayak promosi gitu kan, ada aja jual. Jadi ini handphone, cara pengambilan kamera itu saya balik, kameranya di bawah. Jadi kalau di atas kameranya itu kayak kita mau foto video makanan tuh kayak orang ya udah biasa aja. Tapi kenapa pengambilan kamera itu saya balik di bawah? Biar kayak lebih uh, makanan itu kayak kelihatannya tuh lebih enak, terus kayak lebih lebih besar lah gitu. Jadi orang tuh kayak, wah makanannya enak-enak nih, pastinya enak-enak nih. Bisa ngambil kamar dari kiri ke kanan, terus dari kiri ke kanan, terus pas lagi misalkan pas lagi di pastry-nya lagi dipotong atau mau diambil foto dalemannya, misalkan dalam kuenya itu lumer misalkan. Nah itu juga dideketin, di- didorong, nah pelan-pelan gitu. Jadi ada tekniknya dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah tuh pelan-pelan. Dan ada teknik pernafasannya kalau pakai tangan ya. Sedangkan banyak ada pakai gimbal. Kalau Bapak Ibu pernah dengar gimbal, ada stabilizer HP itu ada di toko online shop juga. Itu lebih bagus lagi untuk maksimalin pengambilan gambar menggunakan stabilizer handphone di tangan. Tapi kalau udah pro mau pakai tangan pun juga hasilnya pasti bagus. Seperti itu. Nah, ada lagi mungkin Pak. Oke, terima kasih banyak Kak Fania. Mungkin dari teman-teman yang lain nih, boleh nih. Ada dari Kak Fajar tadi tuh di chat nih Kak Fania. Untuk yang efektif kita posting berapa kali sih di Instagram? Ah, menarik nih. Untuk untuk pemula itu sehari itu 2 postingan, sehari 2 postingan. Mungkin sehari itu reels, sehari carousel atau dua-duanya reels. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak harus nyiapin footage. Footage itu potongan video gitu. Nah, untuk potongan-potongan video. Jadi misalkan udah ada perencanaan nih, misalkan hari ini saya mau post konten, dual konten yang beda misalkan. Nah, itu tuh udah ada cadangan video-video. Nah, nggak mesti harus ngambil video baru, enggak. Yang ada aja itu bisa, misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak lagi membuat nih, di sini ada yang rata-rata usahanya apa nih? Atau ada yang punya usaha, mungkin bisa jawab di kolom chat. Ada yang punya usaha nggak? Usaha ubi cilembu. Oke, usaha ubi cilembu. Nah, misalkan misalkan ada video, beberapa ngambil video misalkan lagi buat ubi cilembunya, atau lagi bakar ubi cilembunya, atau lagi nyiapin ubi cilembunya. Nah, itu bisa uh, dibuatin videonya, nggak apa-apa, nggak lama, 10 detik misalkan. Itu bisa juga dari footage. Nah, terus dodol tenjo. Nah, pembuatan dodol. Jadi dalam beberapa video itu kita harus punya stok video, misalkan stok video. Nah, caranya biar nggak bingung, kita harus membuat namanya content planner, Bapak Ibu. Apa sih content planner itu? Dan saya coba kasih lihat content planner saya. Oh, ini lengkap banget loh Pak ya, webinar hari ini ya, Masya Allah. Ada pijat tradisional juga Kak Fania. Nih, gimana tuh kontennya? Saya, saya konten. Nah, kalau yang ini tadi kan tentang makanan. Kalau pijet, kalau pijet tradisional itu
membuat carousel atau konten yang membuat videonya itu capek gitu, pulang kerja capek, terus eh, ada video yang lagi pulang kerja capek atau pokoknya tapi jangan jangan ininya ya, jangan pas lagi ini lagi pijetnya itu nggak boleh, tapi tergantung lu mau pijet tangan kak atau pijet kaki. Kalau pijet, sorry, kalau pijet tubuh itu tidak boleh, itu ntar kena sensor atau kena teguran di sosial media. Paling untuk mengarah ke pijat rasional itu kita membuat kontennya ya mengajak, mengajak misalkan pulang kerja capek atau lagi buat konten nih ada si ibu-ibu nih jatuh dari motor atau kepleset, aduh kakinya keseleo. Nah, kaki butuh tenaga pijat tradisional, ke sini aja, hubungi segera ada, pokoknya buat konten semenarik mungkin biar orang tuh tertarik ke si pijat tradisionalnya itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sambil saya buka konten planning saya. Oke, nih ada pertanyaan menarik nih. Ada pembelajaran sesi offline nggak, Coach nih? Kapan ya ada kelas offline-nya nggak nih? Kenapa? Di sini ada pertanyaan, ada pembelajaran sesi Halo? offline-nya nggak, Coach? Ini kayaknya ada yang nanyain pengen belajar offline nih sama kapan nih ya? Boleh. Pembahasan offline. Boleh kok kita buat ini sama Breto, Cila. Ya, nanti kita buat ya sesi offline di Breto Institute. Boleh nanti kita agendakan untuk ketemu dengan Kavania secara offline. Mungkin kalian pasti di lobby. Mungkin untuk apa kelas konten kreator BNSP-nya. Oke, ada ikut di kita di Breto Institute. Kita buka ininya, sertifikasinya konten kreator. Kavania. Kavania nanti mungkin kita buatkan kelas untuk konten kreator secara offline gitu ya. Siapa tahu nanti banyak yang ikut join. Mungkin dalam waktu nanti ya setelah Ramadan ya, teman-teman semuanya kita agendakan untuk kelas offline dengan Kavania. Iya. Ya, Oke, udah kelihatan prinsip saya, Pak. sudah, sudah. Oke, nah kita harus mempunyai namanya content planning. Content planning. Jadi di sini tuh saya membuat konten yang, jadi kita tahu nih, oh besok kita mau buat apa nih. Nah, jadi nggak bingung lagi membuat konten tiap harinya gitu. Jadi kayak di sini ada hari, channel, terus kreator, statusnya mulai. Jadi di sini kita udah nentuin dalam 1 bulan konten, terus udah ada harinya, terus channelnya mau di mana nih, mau di IG, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Kreatornya saya sendiri. Statusnya saya harus buat nih. Mulai dalam proses, dalam peninjauan, dipublikasi, ditangguhkan atau dijeda. Terus kategori kontennya berupa misalkan tips, hook kontennya, terus judulnya, isi kontennya, call to action.
Terus saya buat juga scriptingnya, bagaimana tuh CTA-nya udah. Jadi kita harus membuat si content planning ini dalam 1 bulan atau misalkan dalam 7 hari. Nah, kita harus membuat. Nah, cara membuatnya itu sekarang udah ada banyak AI ya, ada ChatGPT, Gemini, nah, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa membantu, kita bisa berdiskusi dengan eh, aplikasi AI tersebut dalam membantu proses pembuatan konten kita, tapi eh, jangan terlalu bergantung kepada AI 100%. Saya membuat konten-konten saya ini menggunakan bantuan AI, tapi saya cross check lagi, saya menggunakan lagi bahasa saya itu seperti itu. Oke, Coach. Nanti nanti deh kalau nanti Kalau apa yang offline ya, kita offline kayak lebih menarik gitu ya. Kalau ngomongin materi-materi konten dan lain sebagainya. Jadi langsung nanti praktik. sampai AI AI deh. Iya ya, kita nggak usah pakai AI lah ya. Kita langsung memikirkan langsung aja gitu ya. Langsung praktek. Oke, Kak Fania, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin penjelasannya? Udah itu aja Pak. Mohon maaf ya kalau Ya. materi hari ini ada kekurangan kelebihan. Aman, Kapania. Bahkan ini ada yang menarik nih untuk ikut belajar dengan Kapania. Nanti kita akan adakan lah ya sesi dengan Berita Institute secara offline untuk ngadain kelas konten kreator. Siapa tahu banyak peminatnya yang nanti bisa join di kelas offline kita. Mungkin kita agendakan di setelah Ramadan ya, Kapania. Ya, Dan tak terasa waktu juga sudah pukul 14.33, artinya sudah sejam bersama Kavania dan Breto Institute di sedekah Ramadan. Mungkin ada closing statement dari Kavania sebelum kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini. oke. Closing statement saya, eh, tetap berusaha, tetap berkarya, buktikan bahwa teman-teman bisa gitu. Jangan patah semangat, terus kita terus mencoba, mencoba hal yang baru. Kayak saya pun banyak saya mencoba hal yang baru dari eh, saya pun di sini masih banyak perlu belajar, belum belajar gitu. Hanya emang saya senang namanya belajar, ikut pelatihan sana sini, ikut pelatihan sana sini, makanya itu udah banyaklah sertifikat gitu. Dan dari makanya kan saya pasang kursus privat itu banyak yang ini semua saya yang saya ngajar nih dari Word, Excel saya ngajar, editing desain saya ngajar, terus saya membuka kelas website pun saya ngajar gitu, digital marketing saya ngajar juga gitu. Jadi jangan berhenti belajar gitu, karena manusia pun tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, jangan berhenti untuk belajar karena belajar diwajibkan untuk sampai akhir hayat. Benar gak? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya harus terus digali. Ilmu pengetahuan tuh banyak. Cuma kitanya aja tinggal mau belajar apa enggak gitu ya, Kak Fania. Ya, ya. Terima kasih banyak Kak Fania sudah meluangkan waktu bersama kami di Bidata Institute. Semoga apa yang sudah disampaikan Kak Fania bisa bermanfaat untuk kami semuanya dan menjadikan ladang pahala kebaikan untuk Kak Fania di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon untuk mengisi absensi karena absensi sudah ada di share link gitu ya. Linknya ada di share chat. Silakan jika ada yang belum mengisi absensi karena sertifikat akan ada di emailnya Bapak Ibu semua jika sudah mengisi absensi. Dan ini juga bisa sebagai perkenalan kita bersama Kavania nanti jikalau sudah ada kegiatan offline dengan Kavania. Terima kasih banyak. Kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata bersama saya dan juga Breto Institute. Sampai jumpa besok, karena besok masih ada materi-materi yang tentunya menarik tema-temanya dari para pakar dan para ahli di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.